Apa yang muncul pertama kali pada saat ditawarkan film ini? Pertama genre-nya apa, sebenarnya siapa, pemainnya siapa? Yang ketiga itu. Terus pada saat tahu film ini adalah film kanibal dan pernah kerja sama Bang Kinoy, pengen tentunya senang bekerja dengan Mas Kinoy dan akhirnya lanjut lagi. Tapi sangat menarik dari film ini adalah untuk dari bagian sosialnya, bahwa kanibalisme itu kan konteksnya berhubungan dengan hal yang masa lalu atau bentuknya tradisional, dan bagaimana pada saat institusi itu memiliki fondasi kanibalisme itu secara visual dan secara environment itu seperti apa sih ekosistemnya. Jadi itu sebuah hal yang sangat intriguing dari untuk sisi psikologinya dan sosialnya juga. Knowing film kita tidak hanya horror aja, tapi we are psychological horror with a touch of social thingy. Kalau ke yang lainnya bagaimana? Apakah karena saya dapat teman-teman yang baik, atau temanya sih kanibal menarik gitu kayak tadi Jo bilang? Ya, kalau untuk saya sendiri, kenapa saya suka sama project ini, karena memang selama ini kayaknya film horor kan berkutat di ini aja ya, kayaknya hantu, pocong ya, seperti yang dibilang Pak Sanjak tadi. Kalau ini kan memang lebih ke psikologis horor gitu, jadi mungkin ya nanti penonton yang akan menonton tuh mungkin ngerasakan feelingnya berbeda dengan horor tipikalnya biasanya gitu ya. Biasa kan suka teriak-teriak, jump scare dan lain-lain, yang ini mungkin lebih menusuk pelan-pelan ke dalam hati sih, kalau menurut kita ya gitu, yang berperan di sini seperti itu. Terus juga kanibal labina gitu kan, dibalik kanibal sebuah simbol, tapi ya benar seperti tadi ada isu-isu yang lain yang nanti ketika nonton film ini banyak layer-layernya, ternyata ada banyak pesan di balik, bukan hanya horor aja, dan banyak kita sih maksudnya dari segi sosialnya kita kayak biasa membahas perbedaan sistemik yang terjadi, apalagi kayak organisasi kita yang terkesan eksklusif banget gitu, dan orang-orang yang terkesan perfect gitu dibandingkan dengan mungkin Yanti dan Ibu yang di situ kelihatan banget lah perbedaannya, dan itu dinamikanya juga bisa nanti di highlight ya, kayak bagaimana sih caranya mereka berdua ini bisa akhirnya terjadi, dan konflik-konflik itu bisa terjadi karena hal-hal ini. Ya, dan paling ada tambahan yang sedikit, sebenarnya hal-hal itu juga orang yang terlalu sempurna itu sudah tergelintir, tapi let's say di Hollywood kan kita sering mendengarkan dia makan ini ada ininya itulah. Jadi hal ini adalah hal yang kita aplikasikan terhadap sebuah level orang atau institusi atau apapun itu, pada saat yang dimana tidak bisa digambar oleh kita. Kalian sendiri kalau maksudnya tentang konsep kanibalisme itu bisa menerima atau kayaknya itu bukan manusia, atau misalnya kayaknya nggak mungkin deh gitu, atau gimana? Maksudnya kan kalau di luar kan memang sempat ada kasusnya gitu, tapi kalian sendiri dengan konsep kanibal secara personal gitu loh, maksudnya? Of course not. Enggak lah. Apa aku jawabnya ya udah pernah coba istri. Tidak di sini, jangan. Tapi enggak sih, maksudnya tentunya hal itu di era sekarang enggak, kecuali beda ya konteksnya. Kalau misalnya dalam kasus-kasus cerita zaman dulu itu kan beda ya, tapi untuk di peradaban sekarang tentunya tidak. Jangan kita memiliki moral dan etis di konteks sekarang, ya gila gitu. Kalau menurut kita sih itu jiwanya kayaknya ada something wrong sih with orang yang begitu ya. Menurut kita sendiri, misalnya kita pernah dengar rumors kayak misalnya orang makan bayi untuk obat atau apa whatever, itu kayaknya enggak gitu. Ya, tapi kan itu sebuah hal yang menarik juga untuk dieksplor. Kenapa orang bisa berpikir terhadap konsep tersebut, hal-hal itu kenapa bisa disebarluaskan ya dong, maksudnya hal itu bisa sampai ke masyarakat banyak, itu kan berarti ada yang tahu. Iya, dan kita juga secara tidak langsung kan kita juga memiliki tahayul-tahayul dalam kultur kita. Itu jangan bikin kuku malam-malam, nanti setan lewat, sebenarnya gelap ya, maksudnya akhirnya potong gitu loh. Jadi kan dari segi kultur kita juga memiliki hal-hal yang betul-betul mistikal, dan akhirnya memiliki jalur di bawahnya yang bisa bergerak dalam bentuk konteks kanibalisme atau mungkin makan bayi ini dan lain-lain. Pengalaman mungkin saat syuting ada yang yang berkesan atau sulit nih, ada challenging-nya seperti apa?
makan organ gimana pengalamannya? Kalau untuk pas syuting semuanya sangat menarik ya, maksudnya nggak ada kendala apapun. Kayak nggak syuting film horor ya, menyenangkan, sangat menyenangkan sekali. Aku bisa bilang ya, jadi kita nggak ada ngerasa gimana gitu, kayaknya sangat menyenangkan. Tidak ada, misalnya kan ada orang bilang syuting film horor gimana tuh, ada ini nggak ada sama sekali, itu mau ketawa, energinya luar biasa ya. Iya, paling benar syarat promptnya untuk departemen yang membuat makanan art kita, karena makan itu sangat menjijikan. Jadi apalagi saya pribadi, ya ada adegan-adegan di mana kita udah last nih hari terakhir syuting, kalian studio di final adegan terakhir sebelum syuting, kalau makannya aduh gila. Jadi sangat menyulitkan dalam bentuk kondisi moral yang lurus. Jadi kayak gini ya, memang dari sini aja ya, belaga gila ya. Ya belaga sinting, tapi tergantung berapa sinting kita. Iya. Gimana? Jangan lupa ya nonton tanggal Kita 21 Agustus, bioskop. ya. Menyerahkan. Oke. Jangan lupa Nonton Labina tanggal 21 Agustus di bioskop. Siap, terima kasih.